Three, two, one. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidhaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'du. Para asatidz, para alim, para buya yang saya muliakan, saya hormati, jajaran pengurus DKM Masjid Al-Muhajirin, para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang sepertinya sebagian besar adalah muhajirin yang saya hormati. Kalau lihat suasananya, ini daerah perumahan. Kalau perumahan itu biasanya penduduknya pendatang semua. Makanya masjidnya bernama Masjid Muhajirin. Karena orangnya orang muhajirin. Dan orang menjadi orang muhajirin itu harus senang. Harus bangga. Orang merantau bepergian itu harus bangga. Mengapa? Pertama, karena perintah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hajiru awtanakum turithu auladakum majdan. Berhijrahlah kalian dari kampung halaman kalian. Jangan tinggal di kampung terus, pindah ke Panam. Mengapa? Kalian akan mewariskan kemuliaan bagi anak-anak kalian. Kalau di kampung mungkin nggak bisa maju, hanya hijrah ke sini mengadu nasib, akhirnya dapat berkembang, anak-anak pendidikannya lebih bagus. Ini yang pertama. Yang kedua, keutamaan orang hijrah itu, orang yang meninggal di perantauan itu dianggap dihukumi mati syahid. Jadi saudara yang asalnya dari Panipahan, dari Bagan Siapi-api, dari Kubu, dari Sumbar ya, dari Bukit Tinggi pindah ke sini. Dan di sini sampai mati. Kadang-kadang sudah sakit keras balik kampung, akhirnya gak jadi mati syahid. Kalau mati di sini nih mati syahid. Yang lahir di sini nanti matinya di daerah lain aja, biar mati syahid. Mengapa begitu? Mak mati syahid. Pernah dalam hadis riwayat Imam An-Nasai, mata rajulun bil Madinah mimman wulidu biha. Ada seorang laki-laki meninggal di Madinah, padahal dia lahir di Madinah. Falamma shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah Rasulullah mensolatkan jenazahnya, Rasulullah bersabda, laitahu mata bighairi maulidihi. Seandainya orang ini meninggalnya di luar kampung kelahirannya, itu lebih bagus. Ini lahir di sini, mati di sini, gak bagus. Para sahabat bertanya, lima dzalika ya Rasulullah? Mengapa Rasulullah? Ini lahir di sini, mati di sini, kenapa gak bagus? Kata beliau, innar rajul idza mata bighairi maulidihi qisa baina maulidihi
wa bainamu qati'i atharihi bi buqatin minal jannah. Seorang laki-laki apabila meninggal di luar tempat kelahirannya, maka diukur oleh Allah dari tempat kelahirannya ke tempat dia meninggal sebagai lahannya di surga. Disiapkan lahan di surga. Kalau dari Bukit Tinggi, dari Medan ke sini berapa kilo itu? Luas saudara lahannya di surga. Artinya mati syahid. Karenanya orang muhajirin ini biasanya rajin biasanya. Nah, saudara-saudara, yang ingin saya sampaikan pada malam ini bukan masalah hijrah atau muhajirin, bukan. Tadi saya tanya pada DKM Masjid, saya mau ceramah apa? Mereka senyum-senyum, terserah Pak Kiai, kata. Akhirnya cuma mereka bisik-bisik, kalau perlu Pak Kiai memperkuatkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa begitu? Di Sumatera ini serangan orang-orang di luar Ahlus Sunnah yang besar itu di Riau, Sumatera Barat, lalu Jambi. Itu yang besar memang. Bahkan tokoh-tokoh di luar Ahlus Sunnah yang tinggal di luar Jawa, yang tinggal di Jawa sekarang ke Pekanbaru, memperkuat barisan orang-orang di luar Ahlus Sunnah di sini. Karenanya ini perlu diperkuat. Nah, apa sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Ahlus Sunnah itu, kalau kita berbicara Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka kita perlu membicarakan hadis-hadis yang menjelaskan tentang perpecahan umat. Misalnya hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innahu may ya'ish ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Sesungguhnya siapa yang hidup sepeninggalku, maka dia akan melihat perbedaan pendapat yang banyak. Jadi kata Rasulullah, nanti setelah aku meninggal banyak pendapat beda-beda. Jadi banyak pendapat beda-beda. Kalau Rasulullah masih hidup, ada pendapat beda-beda gampang. Tanya pada beliau, mana yang benar, mana yang diikuti. Tapi kalau Rasulullah sudah gak ada, gimana? Kita nggak bisa sembarang ikut. Dalam urusan agama, orang itu nggak boleh, pokoknya ada pendapat diikuti, nggak boleh. Harus jelas yang diikuti. Siapa yang diikuti? Kalau pendapat banyak berbeda-beda, maka petunjuk dari Rasulullah SAW, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Maka berpeganglah kalian pada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Artinya apa? Ketika umat Islam terjadi banyak perpecahan, umat Islam harus hati-hati. Umat Islam harus mengikuti pendapat yang benar. Pendapat yang mana? Yang sesuai dengan sunnah Rasul dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Nah, golongan yang istiqomah mengikuti sunnah Rasul dan sunnah khulafa'ur rasyidin di kemudian hari disebut dengan golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah itu artinya pengikut sunnah Rasul, wal Jamaah itu artinya pengikut perkumpulan para sahabat yang dipimpin oleh khulafa'ur rasyidin. Ini satu hadis. Dalam versi lain, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Sataftariqu ummati ala 73 millah." Umatku akan pecah menjadi 73 golongan. 73 saudara, kata Rasulullah. Ini di Pekanbaru, gara-gara ada 2 aliran baru, sudah ribut masjid-masjid itu. Padahal baru 2. Gimana kalau sampai 20? Kira-kira. Padahal 73.
Jadi 73. Dari 73 ini bagaimana? Kulluha finnar illa millatan wahidah. Semuanya akan masuk neraka kecuali satu golongan yang akan selamat. Para sahabat bertanya, "Man hiya ya Rasulullah?" Siapa satu golongan yang selamat itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Ma ana alaihi al-yaum wa ashabi." Golongan yang selamat itu adalah golongan yang mengikuti ajaranku hari ini dan ajaran para sahabat. Artinya apa? Ketika terjadi perpecahan umat Islam, ingat satu golongan yang selamat. Di Pekanbaru ini ada 3 saudara. Ini yang muncul ke permukaan. Cuma yang satunya sudah mulai ya mulai tiarap karena dilarang oleh pemerintah. Yang satunya masih gini. Nah, kalau terjadi perpecahan begini, hati-hati, ikut yang selamat. Siapa yang selamat? Golongan yang mengikuti ajaranku dan ajaran para sahabat. Siapa yang mengikuti ajaran Nabi dan ajaran para sahabat? Golongan ini belakangan disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah itu artinya pengikut ajaran Nabi, wal Jamaah itu artinya pengikut perkumpulan para sahabat. Dari 2 hadis ini ada disimpulkan 3 kriteria Ahlus Sunnah. Siapa? Pertama, mereka mengikuti sunnah Rasul. Kedua, mengikuti sunnah Khulafaur Rasyidin. Ketiga, mengikuti ajaran para sahabat. Ini yang ketiga. Lalu kriteria yang lain biar lengkap. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ummati la tajtami'u ala dhalalah." Sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Artinya apa? Umat Islam ini kalau bersepakat, umat Islam ini kalau bersepakat, kesepakatan itu dipastikan benar, gak akan tersesat. Maksudnya umat Islam ini artinya para ulama. Karena kesepakatan itu pasti benar, maka sifatnya mengikat, wajib diikuti. Kalau keluar dari kesepakatan itu berarti tersesat. Ini dalam ilmu agama, dalam ilmu fikih, ilmu usul fikih disebut dengan konsep ijma' ulama. Berarti kalau begitu Ahlus Sunnah wal Jamaah juga mengikuti ijma' ulama. Ini kalau ulama berijma'. Kalau terjadi perbedaan, tidak ada ijma', yang mana yang diikuti? Fa idza ra'aitum ikhtilafan fa'alaikum bis-sawadil aqwam. Apabila kamu melihat terjadinya perbedaan pendapat beda-beda, maka berpeganglah kamu pada golongan mayoritas. Nah, jadi golongan mayoritas berarti kalau begitu Ahlus Sunnah itu harus golongan mayoritas. Dari 3 hadis ini diambil kesimpulan kriteria Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada 5. Pertama, mengikuti sunnah Rasul. Kedua, mengikuti sunnah Khulafaur Rasyidin. Ketiga, mengikuti ajaran para sahabat. Keempat, mengikuti ijma' ulama. Kelima, merupakan golongan mayoritas umat Islam. Ini saudara kriteria Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, setelah tahu kriteria Ahlus Sunnah, ada pertanyaan, siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau begitu? Dari sini akhirnya para ulama kita memberikan kesimpulan, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mayoritas umat Islam, di mana dalam urusan agama mereka mengikuti konsep bermadhab. Madhabnya apa? Di dalam fikih mengikuti salah satu madhab yang 4. Madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali.
Kita di Indonesia kebagian mazhab Syafi'i. Kalau keluar dari mazhab 4 ini hari ini berarti aliran sesat. Atau tidak bermazhab berarti aliran sesat. Jadi kalau keluar dari 4 sesat, tidak bermazhab sesat. Apakah ada? Banyak di Pekanbaru. Jangan dibilang nggak ada. Ini fikih. Lalu di dalam akidah mengikuti salah satu dari 2 mazhab. Apa? Mazhab Abul Hasan Al-Asy'ari dan mazhab Abu Mansur Al-Maturidi. Kita di Indonesia kebagian mengikuti mazhab Al-Asy'ari. Keluar dari 2 mazhab ini berarti aliran sesat. Kita Asy'ari, yang bukan Asy'ari di Indonesia aliran sesat biasanya. Ketiga, di dalam tasawuf kita mengikuti mazhabnya Imam Junaid Al-Baghdadi. Kalau tak ikut mazhabnya Junaid Al-Baghdadi berarti aliran sesat. Atau anti tasawuf, sesat juga. Di Indonesia banyak yang anti tasawuf. Tapi mayoritas tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Artinya apa? Kesimpulan dari sini, corak atau warna. Artinya apa namanya ya? Kriteria, simbol Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia di dalam fikih mengikuti mazhab Imam Syafi'i, di dalam akidah mazhab Imam Asy'ari, dalam tasawuf mazhab Imam Junaid Al-Baghdadi. Tarekatnya macam-macam. Cuma kalau orang Riau, Sumbar, Sumatera Utara sampai Aceh biasanya tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah. Itu kalau sini. Kalau di Jawa ada yang Syadziliyah, Naqsyabandiyah Mulhariyah, ada Qadiriyah Naqsyabandiyah, ada Qadiriyah, ada Syatariyah, Tijaniyah dan lain-lain. Ini Ahlus Sunnah di Indonesia. Nah, yang perlu diperkuat sekarang ini apa? Mazhab dalam fikih. Kita ini fikihnya ikut Imam Syafi'i. Ini di Indonesia. Imam Syafi'i sama dengan imam-imam yang lain. Kesamaannya apa? Ada dalil yang disepakati oleh imam 4. Dalil yang disepakati oleh 4 mazhab ini, dalilnya ada 4. Ini disepakati oleh generasi salaf. Apa saja? Pertama Al-Quran, kedua hadis, ketiga ijma, keempat adalah qiyas. Ini harus diingat, dalil itu ada 4. Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Mengapa perlu diingat? Aliran sesat ini cuma mau 2, dipotong saudara. Ibadah dipotong, dalil dipotong, akidah dipotong semua. Dirusak oleh mereka. Siapa yang memotong? Ada kelompok yang biasanya bilang kembali pada Quran dan Sunnah. Lalu setelah bilang kembali pada Quran dan Sunnah, mereka ngarang-ngarang. Apa ngarangnya? Buka laundry dikasih nama laundry Sunnah. Buka apotek dikasih nama apotek Sun. Lalu buka bekam Sun. Apa lagi? Memangnya para sahabat dulu buka apotek? Gak ada kan? Atau buka laundry? Gak ada yang ngarang. Nah, kalau ada orang bilang kembali pada Quran dan Sunnah, tanyakan dia ijma'nya mana? Kok Al-Quran dan Sunnah saja? Apa gak mau sama ijma'? Ini perlu dipertanyakan. Mengapa perlu dipertanyakan? Dulu pada masa salaf yang menolak ijma' itu aliran sesat. Siapa? Khawarij, Mu'tazilah, Syiah. Sekarang ini orang-orang yang ngajak kembali pada Quran dan Sunnah sering keluar dari ijma'. Ya berarti gabung sama aliran sesat. Gak ikut ijma' saudara.
Masalah-masalah yang menjadi ijma disyirikkan oleh mereka. Keluar dari ijma. Kemudian mereka perlu ditanya lagi. Kalau kembali pada Quran dan Sunnah, kiasnya mana? Apa gak mau sama kias? Kalau gak mau sama kias, berarti gak ikut Al-Quran. Mengapa? Kias ini perintah Al-Quran. Kias ini artinya apa? Perkara-perkara yang tidak dijelaskan hukumnya di dalam Al-Quran dan hadis disamakan dengan apa-apa yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Itu kias namanya. Dan kias ini perintah Al-Quran. Mereka gak mau sama kias. Kelompok Salafi Wahabi itu gak mau. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Fa'tabiru ya ulil abasar." Ambillah pelajaran wahai orang-orang yang punya wawasan. Apa maksudnya ambil pelajaran? Maksudnya apa? Perkara-perkara yang tidak disebutkan hukumnya di dalam Al-Quran dan hadis, maka hukumnya disamakan dengan apa-apa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis. Itu qiyas namanya. Kalau gak mau sama qiyas, berarti gak mau sama Quran. Begitu dalil qiyas disampaikan, akhirnya apa? Mereka mundur selangkah. Kata mereka, gak apa-apa qiyas. Karena mereka gak bisa jawab. Gak apa-apa qiyas, asal bukan dalam masalah ibadah. Karena masalah-masalah ibadah yang kita lakukan, lalu mereka bid'ahkan, alasannya dalilnya qiyas. Kita tanya pada dia, mengapa kalau ibadah dasarnya qiyas? Gak boleh, bid'ah katanya. Siapa yang bilang bid'ah? Qiyas berdasarkan ibadah. Gak ada ya, ustadznya yang bilang. Kalau ada orang bilang gak ada qiyas dalam ibadah, urusan ibadah gak bisa menggunakan dalil qiyas, ini fatal saudara. Mengapa fatal? Karena hukum-hukum berdasarkan qiyas yang dicontohkan dan diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, kebanyakan kasus-kasusnya itu masalah ibadah. Jadi kias-kias yang diajarkan Rasulullah, contoh-contohnya banyak masalah ibadah. Ini kok kata Salafi Wahabi, gak ada kias dalam ibadah. Kan ngawur namanya. Kias itu artinya kan menyamakan. Ini hadis Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Majah, Imam Ahmad. Seperti itu. Ini contoh hadis riwayat Imam Bukhari. Dari Ibnu Abbas, ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna abi mata walam yahujja, afa ahujju anhu?" Hai Rasulullah, ayah saya ini meninggal dunia, belum sempat berhaji, apa saya hajikan? Misalnya sahabat ini orang Mekah, orang Madinah dulu. Orang Arab ini kan dekat Mekah Madinah, jadi bisa jalan kaki. Makanya wajib haji. Akhirnya apa? Rasulullah bertanya, "Ara'aita law kana ala abika dainun, akunta qadaitahu an?" Menurut kamu, seandainya ayah kamu punya hutang, apa kamu lunas? Yang ditanya hutang haji, kan ibadah. Rasulullah jawabnya pakai analogi, pakai kias. Seandainya punya hutang uang bapak kamu, apa kamu lunasi? Kata laki-laki itu, "Na'am ya Rasulullah, iya saya lunasi." Rasulullah bersabda, "Fadailullahi ahaqqu ayyuqda." Hutang pada Allah lebih berhak kamu lunasi. Nah, ini artinya apa? Ini kias dalam ibadah. Hutang haji dikiaskan dengan hutang uang. Atau ini contoh lain ya, puasa. Hadis riwayat Imam Ahmad, riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, Nasa'i. Sayyidina Umar berkata, "Hasyashtu yawman faqabbaltu wa ana sha'ib." Pada suatu hari saya ini girang. Girang itu artinya senang sekali. Karena senang saya mencium istri saya padahal saya puasa. Laki-laki ini kalau happy, kalau senang,
kadang-kadang hormonnya naik, bisa syahwat. Itu kalau senang. Tapi kalau sumpek lupa sama istrinya. Dan kalau sering sumpek bisa impoten. Makanya laki-laki jangan sering sumpek. Bisa impoten. Nanti kerjanya malam-malam, mestinya di rumah sama istrinya, akhirnya pergi mancing cari ikan. Itu kan orang sumpek kadang itu. Jadi kata Sayyidina Umar, saya ini girang suatu hari lalu mencium istri padahal saya puasa. Fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakultu. Aku mendatangi Rasulullah lalu aku bertanya, "Ya Rasulullah, laqad shana'tul yawma amran 'azima." Hai Rasulullah, saya ini pada hari ini benar-benar melakukan kesalahan besar. Saya salah besar Rasulullah. Qabbaltu ana shaim, saya mencium istri padahal saya puasa. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah jawabnya pakai kias, pakai analogi. Rasulullah bertanya, "Ara'aita law tamatmatta bima'in wa anta shaim?" Menurut kamu, seandainya kamu berkumur dengan air padahal kamu lagi puasa, gimana kira-kira puasamu? Kata Sayyidina Umar, "La ba'sa ya Rasulullah." Ya gak apa-apa, puasa saya gak batal. Kan cuma berkumur. Lalu kata Rasulullah apa? "Falima idzan." Kalau begitu kenapa dengan mencium? Artinya apa? Mencium istri hukumnya sama dengan berkumur pakai air. Artinya apa? Berkumur pakai air puasa gak batal. Berarti mencium puasa juga tidak batal. Cuma kalau istrinya sebelum dicium pakai pengharum dulu atau pakai bedak, berarti sama dengan berkumur pakai pasta gigi. Kalau nggak pakai bedak, sama-sama bangun tidur, berarti berkumur nggak pakai pasta gigi. Jadi kalau pakai pasta gigi ada makruh-makruh itu, karena enak mulutnya. Kalau lebih dari berkumur, kalau lebih dari mencium, bukan cuma mencium, berarti bukan berkumur, berarti minum itu. Kalau minum berarti batal puasa. Nah ini artinya apa? Ini kias dalam ibadah, saudara. Jadi kias dalam ibadah ini berlaku memang. Rasulullah SAW yang mengajarkan. Ini orang-orang salafi, wahabi. Kalau ada orang mengamalkan ibadah, dasarnya kias, dimaki-maki sama mereka. Dibilang fitnah. Gak begitu. Mengapa? Para sahabat, kalau melakukan ibadah berdasarkan kias, lalu kiasnya benar, oleh Rasulullah malah dihargai. Bukan disalahkan, dimotivasi, didoakan. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, kata Ibnu Abbas, "Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhiril lail." Aku mendatangi Rasulullah pada akhir malam. Ibnu Abbas ini biasa keluar masuk rumah Rasulullah. Mengapa? Salah satu istri Rasulullah ini ada yang makciknya atau bibinya Ibnu Abbas, yaitu Siti Maimunah. Masuk rumah situ, ternyata Rasulullah mau sholat malam. Akhirnya apa? Kata Ibnu Abbas, "Fashallaitu khalfa." Aku sholat di belakang Rasulullah. Rasulullah sholat tahajud. Aku sholat di belakangnya. Ternyata bagaimana? Fa'akhadha biyadi fajarrani faja'alani bihidai. Rasulullah mengambil tanganku, lalu aku ditariknya, dibuat lurus dengan beliau. Diluruskan. Falamma aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sholatihi, setelah Rasulullah ini fokus pada sholatnya, sudah takbir, khonistu, aku mundur lagi. Rasulullah sudah fokus, saya mundur, pasti gak ditarik lagi. Falamman sorofa, ketika Rasulullah selesai sholat, qolali, Rasulullah tanya pada saya, "Ya Ibnu Abbas, ma sya'nuk ja'altuka hidai fatahnas."
Ibnu Abbas, kamu ada apa? Tadi kamu aku luruskan, tapi kamu malah mundur. Nah, ini artinya apa? Rasulullah kan langsung membid'ahkan saudara. Sahabat ditanya, kenapa kamu mundur? Tadi kan aku luruskan. Coba yang menjadi imam ini Wahabi, pasti Ibnu Abbas dimarahi. Ibnu Abbas, kamu oleh Rasulullah diluruskan, gitu sunnah, kamu mundur, berarti bid'ah kamu. Coba ada Wahabi di situ. Tapi berhubung Rasulullah kan bukan Wahabi kan, bukan imamnya Wahabi. Rasulullah halus tanya, tadi kamu aku luruskan, kenapa mundur? Ibnu Abbas jawabnya pakai kias. Apa kata Ibnu Abbas? Ya Rasulullah, awa yambaghi li ahadin ay yusalliya bihidzaik wa anta Rasulullah alladzi a'taka Allah. Hai Rasulullah, apakah pantas bagi seseorang menunaikan sholat lurus dengan sampean? Sampean ini kan Rasulullah, oleh Allah diberi derajat yang luhur. Artinya apa? Rasulullah ini derajatnya kan di depan kami. Artinya gak lurus di depan kami. Maka sholat pun kami gak pantas kalau lurus dengan Rasulullah. Kami di belakangnya. Ibnu Abbas ini menyamakan posisi makmum dengan imam dengan derajat imam dan makmum. Karena derajatnya beda, maka gak lurus, mundur juga. Ternyata bagaimana? Fa'ajabahu. Jawaban Ibnu Abbas membuat Rasulullah senang. Karena masuk akal, kiasnya tepat. Wada'allaha li ayyazidani ilman wa fikhan. Lalu Rasulullah mendoakan aku kepada Allah agar aku ditambah ilmu pengetahuan agama dan pemahaman dalam agama. Nah, ini artinya apa? Orang yang mengamalkan ibadah berdasarkan kias itu dihargai oleh Rasulullah, bukan dibid'ahkan. Coba Wahabi kan rajin membid'ahkan orang. Kadang-kadang yang dibid'ahkan amalan sunnah, cuma mereka nggak tahu saudara. Ini parah mereka. Ini contoh ya, amalan sunnah yang mereka bid'ahkan. Kita ini kalau habis sholat biasanya zikirnya kan jahar nyaring. Wahabi tak ada zikir, bid'ah. Padahal memang Rasulullah dulu kalau zikir dalam kitab-kitab hadis setiap sholat, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama min sholatihi yaqul bi shawtil a'la. Rasulullah itu kalau mengucapkan salam dari sholatnya, selesai salam, zikirnya pakai suara paling nyaring. Keras sekali zikir Rasulullah. Makanya para sahabat tahu semua bacaan zikir Rasulullah selesai sholat. Karena Rasulullah nyaring. Coba Rasulullah zikirnya gini-gini aja. Kira-kira sahabat tahu? Gak tahu. Begitu dalil ini disampaikan, kata Wahabi, ya gak apa-apa imamnya nyaring, makmumnya gak boleh nyaring. Kenapa gak boleh? Bid'ah katanya. Siapa yang membid'ahkan? Rasulullah gak bilang bid'ah. Awas ya, yang boleh nyaring aku aja karena aku imam. Kamu gak boleh nyaring. Gak pernah Rasulullah bilang begitu. Wahabi ngarang saudara kalau bikin hukum. Justru para sahabat zikir habis sholat suaranya nyaring. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Abbas, inna raf'as shaut bidzikri hina yansharifun nas minal maktubah kana ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyaringkan suara dengan zikir ketika orang-orang selesai sholat 5 waktu, para sahabat itu berlaku pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Rasulullah zikirnya nyaring, jamaahnya juga suaranya. Kalau Wahabi lebih parah saudara, sudah gak mau zikir nyaring, turun duluan. Betul? Kadang-kadang begitu iqamah duduk paling depan. Begitu salam zikirnya nyaring, pulang duluan. Itu melanggar sunnah. Mengapa? Kata para ulama, jamaah ini yang sunnah bubar bersama imam, bukan bubar duluan.
Atau imam bubar duluan baru jamaah. Kalau bubar duluan melanggar sunnah. Dulu para sahabat bubar menunggu Rasulullah itu berdiri. Wahabi imamnya masih zikir pergi duluan. Tidak sama itu. Isya ya. Kalau sudah isya ini gimana ini? Sudah ya? Sudah isya. Sudah isya nanti kita lanjutkan selesai sholat ya. Selesai sholat isya kita lanjutkan. Yang ada keperluan karena ini malam Jumat mungkin mau ibadah di rumahnya nggak apa-apa pulang duluan. Tapi masih sore nanti malam aja lah jangan. Ini dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.